Nabi saja pernah bercerai. Itu ada teladannya, ada. Oke. Kemudian yang terakhir, perbuatan khusus yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi. Ya. Bapak kalau nikah maksimal 4. Allah bilang apa? Nikahilah wanita-wanita itu 2, 3, atau 4. 1 itu khusus yang penakut, 1 itu ya. Karena Allah bilangnya kalau kamu takut nikahi 1 ya. Jadi yang 1 itu buat yang penakut. Ayatnya kan bilang begitu ya. Maka jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, kan begitu ya. Oke. Nggak usah nanya nanti Ustadz termasuk yang takut atau tidak, itu beda ya, beda kasus. Oke. Ada sahabat namanya Ghailan. Ghailan ini pada waktu masuk Islam punya istri 10. Jadi dulu itu makin berkuasa seseorang, makin besar pengaruhnya, makin banyak istrinya. Misalnya RT, istrinya 2, RW itu harus 3. RW 3, lurah itu harus 4 ya. Ketika lurah itu istrinya 4, camat itu harus 5, gitu ya kan, harus gitu ya. Ustadz lain lagi nanti itu ya, oke ya. Jadi makin berkuasa seseorang itu dulu ditandai dengan apa? Makin banyak istrinya. Coba lihat Nabiullah Daud alaihissalam itu 100 orang Pak, 100 orang. Nabi Sulaiman ya itu 1000 orang. Ya, nggak usah dibayangin bagaimana ya, keterangannya begitu, 1000 ya. Nah, ketika Islam datang dibatasi maksimal 4 dalam satu waktu ya. Kalau beda waktu bisa lebih, bisa misalnya udah cerai atau meninggal lebih bisa. Jadi kalau menikah bisa lebih dari 4 kali. Tapi kalau beristri, istrinya masih ada, itu maksimal 4. Kuotanya segitu. Kuota 4 aja banyak nggak kepake kan begitu. Maksimal segitu. Nabi Muhammad SAW kenapa bisa lebih? Memang khusus buat Nabi. Bapak lihat ayatnya ya, ada yang saya bold, underline ya, saya italik juga. Ini ada, Nabi boleh menikahi perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin ya. Ini ada ayatnya ya, dalam surat Al-Ahzab ini kalau nggak salah ya. Jadi menikah lebih dari 4 itu kekhususan Nabi. Dan Allah bilang khusus bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Nabi kalau mau tiap hari menikah, kalau Nabi mau. Tiap hari yang datang ke Nabi minta dinikah itu banyak. Maka banyak sekali hadis perempuan datang ke Nabi, Nabi nikahi saya. Nabi nunggu petunjuk dari Allah kok nggak datang. Nabi diem. Nabinya diem, perempuannya juga diem. Pokoknya dinikah sama Nabi. Dan saya kalau baca hadis itu kadang lucu juga. Ada sahabat di situ ketika ngelihat Nabi diem dan perempuannya diem, itu kemudian izin nanya sama Nabi. Kalau Nabi nggak mau buat saya aja katanya. Itu ada. Loh beneran Pak, riwayatnya ada. Akhirnya orang ini ditanya sama Nabi, ya, kamu kalau emang mau nikah punya duit apa enggak? Justru itu, saya emang nggak nikah emang nggak punya duit Nabi. Jujur banget kan nih orang. Kata Nabi, coba cari ada enggak yang bisa dijadikan mas kawin. Pulang dulu sana, pulang begitu. Ternyata apa? Nggak ada. Nabi, saya nggak punya apa-apa. Kata Nabi, cari meskipun cincin besi, kata Nabi ya. Iltamis walau khataman min hadidin. Cincin itu kan seenggak-enggaknya perak. Kata Nabi, cincin besi nggak apa-apa deh, ngutang-ngutang sama temennya. Rupanya nih orang utangnya udah banyak, temennya nggak ada yang mengutangin. Datang lagi ke Nabi, udah. Nabi nggak ada, cincin besi juga nggak ada. Yang kamu punya apa? Nabi, saya punya pakaian. Nabi punya pakaian. Lah Nabi bingung. Lah pakaian dijadiin mas kawin. Kalau kamu pakai ya si perempuannya telanjang. Kalau dipakai sama perempuan, kamunya yang telanjang. Mau ngapain kain itu, kata Nabi, pakaian.
Orangnya akhirnya pusing juga. Akhirnya yang laki-laki ini apa? Bangun, pengen pergi, dipanggil lagi sama Nabi. Sini. Kamu bisa baca Quran apa enggak? Bisa Nabi. Punya hafalan Quran enggak? Punya Nabi. Surat ini. Ya sudah. Nanti maharnya itu saja. Tuh ya, yang jomblo-jomblo, hafalin Quran, tuh hafalin ya kan. Nah kata Nabi begitu ya. Ya sudah, kamu punya hafalan Quran, maka apa? Itu jadikan sebagai mas kawin. Nah, maka mohon maaf ini, mohon maaf. Yang pernah berlaku di masa Nabi itu mas kawin hafalan Quran. Mas kawin ngajarin Quran, bukan mas kawin ngasih Quran, bukan tuh. Kalau ngasih Quran gampang Pak, tinggal beli. Wah orang gaya-gaya kadang-kadang kalau nikah itu dengan mahar, mushaf dan seperangkat alat sholat. Mau kenanya udah banyak itu, mau ngapain itu. Maka saya kalau punya mahasiswi nanya ngundang sama saya, dia ngomong, Ustaz kalau bisa datang, saya bilang nanti saya datang akadnya, saya bilang, mas kawinnya apa? Seperangkat alat sholat Ustaz sama mushaf. Nggak usah, minta duit aja yang banyak kata saya, atau minta emas sudah. Itu yang berlaku sunnahnya begitu kata saya ya. Dulu itu bukan mushaf Qur'annya tapi hafalan Qur'annya. Oke ya. Jadi ini perbuatan khusus yang hanya boleh dilakukan oleh Nabi. Terakhir ada perbuatan yang bias. Bias itu artinya ini masuk kemana? Ini masuk kemana? Contoh, make minyak wangi itu selera kemanusiaan Pak. Make minyak wangi selera kemanusiaan. Tapi apa? Nabi make minyak wangi setelah selesai ihram. Mau berangkat sholat Jumat, mau berangkat sholat berjamaah. Make minyak wangi itu kan aslinya perbuatan yang ekspresi kemanusiaan. Tapi selalu dilakukan oleh Nabi ketika melakukan ibadah. Atau contoh, duduk istirahat. Duduk istirahat itu duduk setelah selesai rakaat pertama dan ketiga. Jadi Bapak habis sujud yang kedua, pengen naik rakaat kedua, itu kan sunnah duduk dulu. Seperti duduk tahiyat awal begitu, sunnah duduk, nggak boleh lama-lama duduknya, nggak boleh. Kalau kelamaan makmumnya bingung, ini rakaat 1 kok tahiyat awal, ya nggak boleh lama-lama duduknya, sekedar saja. Itu namanya duduk istirahat. Duduk istirahat itu bisa jadi ekspresi kemanusiaan. Wah pengen bangun kok agak berat ini, duduk dulu, itu kan bisa. Tapi ada duduknya hanya di rakaat pertama dan di rakaat ketiga. Jadi ini bias ini. Ini ekspresi kemanusiaan ataukah kaitannya sama ibadah? Contoh, megang tongkat Pak, megang tongkat. Pada saat khutbah Jumat megang tongkat ya. Nabi kan pakai tongkat itu bukan hanya pada saat khutbah, tidak. Pada saat jalan, Nabi juga pakai tongkat, pakai. Maka nabi-nabi itu rata-rata punya tongkat ada. Nabi Musa itu punya tongkat, ya kan? Nabi Muhammad SAW. Nabi pakai tongkat itu jalan ya pakai tongkat, pergi pakai tongkat, kemudian khutbah Jumat juga pakai tongkat sama. Apakah pakai tongkatnya Nabi ini budaya karena dilakukan juga pada saat jalan, pergi begitu, ataukah pakai tongkat ini sunnah menjadi ritual khutbah Jumat? Nanti ulama beda pendapat. Contoh, pergi dan pulang dari jalan yang berbeda. Nabi kalau sholat Id pergi lewat sebelah sini misalnya, pulang lewat sebelah sini. Itu kan mungkin saja ekspresi kemanusiaan. Saya pengen perginya lewat sini, pulangnya lewat sinilah. Biar pemandangannya beda. Tapi masalahnya rutin. Selalu dilakukan oleh Nabi pulang dan pergi dari jalur yang berbeda. Rutin. Dan banyak hal yang lain ya. Itu yang nanti bias. Apakah ini masuk ibadah? Ataukah ini bukan ibadah? Nanti ulama terbagi dua pendapat. Ada yang menganggapnya itu ibadah, kita dianjurkan atau diwajibkan mengikuti. Ada yang menganggapnya itu bukan ibadah.